Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obed Terfrando Serpait, NPM C1C081194. Saya dari Universitas Bengkulu, jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas materi akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu bab 8, isu seputar konsolidasi. Pada bagian yang ingin saya bahas adalah akuisisi pada periode interim. Pada bab-bab sebelumnya, kita ketahui akuisisi saham yang dilakukan oleh entitas induk dilakukan di awal atau akhir tahun. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pemahaman awal. Dalam praktiknya, akuisisi saham dapat terjadi kapanpun sepanjang tahun periode interim. Karena akuisisi adalah keputusan strategik perusahaan yang dapat terjadi setiap saat. Untuk perlakuan akuntansinya sendiri, akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pada PSAK 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasiannya, mulai dari diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Dan untuk salah satu contohnya yaitu perusahaan A mengakuisisi saham atas perusahaan B sebesar 80%. Dan itu terjadi pada tanggal per 1 April. Kemudian PTA ini menyusun laporan konsolidasiannya itu pertanggal per 31 Desember. Dan jika kita mengacu pada PSAK 65, maka PTA ini menyusun laporan keuangan konsolidasian yaitu dengan mengkonsolidasi data dari PTB. Adapun data yang dilaporkan pada keuangan konsolidasiannya itu yaitu penghasilan dan beban PTB dari tanggal 1 April sampai 31 Desember. Karena apa? PTA ini baru mempunyai pengendalian atas PTB itu pertanggal 1 April dan bukan dari tanggal 1 Januari. Dan untuk dividennya sendiri, dividen dibagikan oleh entitas anak sebelum akuisisi akan mempengaruhi nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi. Nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk perhitungan goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi. Sedangkan dividen yang dibagikan oleh entitas anak pasca akuisisi akan diperlakukan sama seperti pembahasan bab-bab sebelumnya. Dan untuk jurnal eliminasinya, yaitu dalam proses konsolidasi laporan keuangan, entitas induk mendapatkan laporan keuangan auditan entitas anak untuk periode 1 tahun penuh sejak awal tahun hingga akhir tahun. Sehingga penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan tersebut harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Jurnal eliminasi tersebut akan menyesuaikan nilai saldo laba pada tanggal akuisisi. Demikian juga dengan dividen. Demikian juga dengan dividen yang diumumkan entitas anak sebelum tanggal akuisisi juga dieliminasi karena ada prinsip seluruh dividen entitas anak harus dieliminasi terlepas kapan dibagikan, baik itu pra atau pasca akuisisi, dan kepada pihak mana, yaitu pengendali atau non-pengendali. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang
tentang akuisisi pada periode interim. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.